Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asipa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara kesayangan kita, ASQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz yang intelek ya, ahlinya ahli nih Ustadz ini. Langsung saja kita sambut Ustadz Alfian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya nih? Alhamdulillah tetap semangat ya, karena walaupun di penghujung Ramadan harus tetap semangat. Iya, mudah-mudahan sahabat Asipa di rumah juga bisa tetap semangat menghadapi menjalankan puasa sampai waktunya berbuka tiba. Oke. Materi yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini cukup menarik Ustadz. Kayaknya halayak banyak juga penasaran nih dengan materi ini. Iya. Jadi materi ini sangat erat banget kaitannya dengan kehidupan kita. Materi yang akan kita angkat yaitu bagaimana Islam memandang teknologi. Nah, sahabat Asipa mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya teknologi itu? Bisa disampaikan Ustadz teknologi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asipa dimanapun berada, semoga puasanya tetap lancar ya. Gitu. Amin. Ya, teknologi itu sendiri tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, karena memang teknologi itu sudah melekat ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Bahkan ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas dari yang namanya teknologi seperti itu. Nah, sangat penting ya teknologi. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam memandang teknologi itu sendiri, Ustaz? Ya. Bagaimana Islam memandang teknologi? Ya, Islam sebetulnya sangat mendukung perkembangan teknologi. Ya, bahkan teknologi itu sendiri dalam keseharian kita gunakan sebagai sarana beribadah seperti itu. Betul sekali. Jadi memang banyak ya beberapa umat muslim yang menggunakan teknologi sebagai sarana beribadah. Contohnya misalnya di handphone kita install aplikasi Al-Quran nih. Nah, berkaitan dengan Al-Quran sendiri, bagaimana ketika umat muslim membacakan ayat suci Al-Quran melalui teknologi, apakah diperbolehkan atau seperti apa Ustaz? Diperbolehkan, tentu diperbolehkan Ustadz, karena memang Islam itu mempermudah, tidak mempersulit seperti itu. Jadi ketika memang itu adalah sebuah kebaikan, ya tidak apa, lakukan. Jadi tidak ada yang melarang penggunaan teknologi untuk membaca ayat-ayat Quran seperti itu. Jadi diperbolehkan ya, asal jangan digunakan kepada hal-hal yang negatif. Iya, gitu. betul. Nah, selanjutnya selain Al-Quran juga mungkin ada beberapa umat muslim yang mempergunakan handphone atau gadgetnya menggunakannya untuk alarmnya itu alarm azan contohnya Ustadz. Nah, apakah sebenarnya azan melalui teknologi itu tidak boleh dipergunakan atau seperti apa Ustadz? Ya, alarm azan ya, ini kan reminder, pengingat gitu. Jadi ketika memang siapa tahu ya kita sedang berpergian, lokasinya jauh dari masjid, ya kan, jauh dari misalkan televisi dan sebagainya, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini kan kalau misalkan kita mau buka puasa gitu loh. Kalau kita mau buka puasa kita kan bingung kalau belum mendengar azan. Kan biasa orang Indonesia gitu ya, harus dengar azan dulu ya. Gitu. Jadi boleh saja menjadikan alarm suara azan. Nah, yang tidak boleh itu ketika suara azannya itu baru mulai lalu langsung dimatikan. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Kita harus dengarkan sampai selesai gitu. Oke, jadi sahabat Asipa jangan sampai ketika alarmnya berbunyi itu azan baru Allahu Akbar langsung dimatikan. Nah, itu tidak dianjurkan, bahkan kita harus meneruskan sampai dengan selesai. Betul, sampai selesai. Dan juga jangan dipergunakan untuk mengelabui orang, misalnya udah pengen buru-buru buka jam 5 di set azan. Nah, itu keburukan. Terdengar suara azan, terus kita berbuka belum pada waktunya. Nah, itu kalau yang mendengar hanya dia sendiri, tapi kalau yang mendengar orang lain, banyak orang. Itu menjerumuskan, jangan sampai dilakukan ya sahabat Asipa. Oke, selanjutnya nih berkaitan dengan teknologi tadi, pasti di setiap teknologi itu ada yang namanya media sosial Ustaz. Seperti WhatsApp, Twitter, IG. Nah, penggunaan media sosial itu menurut pandangan Islam seharusnya seperti apa Ustaz? Ya, penggunaan media sosial sudah tidak asing ya bagi kita. Bahkan dengan sahabat Asipa sendiri ya, media sosial ini sudah berkembang cukup pesat gitu, dari mulai Instagram, WhatsApp ya dan lain sebagainya. Nah, penggunaan media sosial itu kita harus
punya tujuan. Ketika tujuan itu baik, maka kita lakukan sebuah kebaikan. Betul. Gitu. Jangan sampai media sosial ini membawa keburukan untuk diri kita, bahkan untuk orang lain, seperti itu. Yang kedua itu tentang menebarkan kebaikan. Gitu. Jadi media sosial itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita gunakan media sosial itu untuk share video tentang ceramah Islami gitu, bahkan acara kita sendiri gitu ya, ISQ Podcast kita sebarkan untuk orang banyak gitu kan. Nah, itu kan jadi sebuah kebaikan untuk diri kita gitu. Nah, yang ketiga, jangan sampai kita menyebarkan kebencian. Nah, di kalangan kita cukup banyak, kalangan sahabat Asipa, bahkan pelajar ya, banyak yang berkomentar di media sosial dengan hal-hal negatif. Nah, ini sangat berbahaya tentunya, karena kita pun sudah ada undang-undang ITE, undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi, ya. Jadi lebih ke adab ya. Jadi banyak sekali pelajar yang tidak memikirkan dampaknya. Betul. Jadi asal berkomentar gitu, misalkan ada gambar apa langsung dikomentarin negatif gitu. Tapi ketika diusut, akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Betul. Gitu ya. Memang seringkali kasus-kasus itu terjadi, memang kasusnya pada pelajar, karena memang mereka tidak berpikir dulu sebelum bertindak, tapi bertindak dulu baru kemudian memikirkan dampaknya, seperti itu. Oke, jadi banyak ya, yang terutama dari tujuan itu sendiri. Kita harus benar-benar memberikan tujuan yang positif. Jangan sampai kita berniat untuk hal-hal yang tidak baik. Iya, tidak baik. Jadi tergantung bagaimana kita bijaksana menggunakan media sosial itu sendiri. Betul, Ustadz. Yang terakhir nih Ustadz, sebagai umat muslim nih, dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana kita menanggapi nih dengan meningkatnya teknologi, kita itu harus seperti apa nih Ustadz? Sebagai umat muslim kita harus seperti apa? Cara kita menghadapi teknologi itu, yang pertama niat kita, ya. Niat kita harus baik. Jangan sampai kita niatnya buruk untuk menggunakan teknologi atau media sosial gitu. Karena kan sesuatu yang baik ketika kita mulai, kita lakukan akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, jadi segala sesuatu itu harus dikuatkan dari niat terlebih dahulu. Jangan sampai ada niat buruk ketika kita menggunakan teknologi. Iya, karena memang teknologi itu harus kita batasi. Betul. Ya, kita nggak bisa namanya menghilangkan teknologi atau menghindar dari teknologi, kita nggak bisa. Betul. Karena teknologi itu terus mengikuti, dan kita harus membatasi. Kita sendiri yang harus membatasi. Kita yang harus punya tanggung jawab. Betul. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Oke, betul. Jadi sahabat Asipa, dimanapun Anda berada, teknologi begitu pesat berkembang, tapi di satu sisi kita juga merupakan orang tua nih dari anak-anak kita. Nah, orang tua di sini berperan mungkin untuk membatasi itu tadi. Iya, pentingnya parenting. Harus membatasi, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti biasa nih Ustadz, ini kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada satu quotes ya, atau mungkin satu hal yang ingin dikatakan, disampaikan, dan itu akan menjadi pengingat bagi sahabat Asipa di rumah. Closing statement namanya Ustadz. Silahkan boleh sampaikan closing statementnya Ustadz. Sahabat Asipa dimanapun berada, satu hal terkait teknologi itu mempermudah, bukan mempersulit. Maka bijaklah dalam menggunakan teknologi dan libatkan Allah di segala urusan kita. Masya Allah. Closing statement yang sangat menarik sahabat Asipa. Mudah-mudahan sahabat di rumah mengingat closing statementnya. Nah, oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.19. Nggak terasa ya? Ya, nggak terasa ya. Kita ada di penghujung. Maka dari itu mudah-mudahan episode kali ini menjadi inspirasi buat semuanya, memberikan manfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap saksikan episode berikutnya di ISQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.